Ya, selamat pagi teman-teman proktor di mana saja teman-teman berada. Kali ini kita belajar tentang bagaimana kita mengaktifkan bank soal supaya anak-anak bisa kerja di komputer klien atau bisa lewat iPad atau handphone. Nah, yang pertama, ini semua bank soal yang sudah dibuatkan karena kami baru habis. Setiap ujian semester kami menggunakan Bismarck. Nah, ini anggap saja mata pelajarannya belum ada di daftar bank soal ini. Nah, kita buat bank soal. Kita klik buat bank soal, lalu kita di bagian kanan layar komputer ada buat bank soal baru. Kita klik buat bank soal baru, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini kita katakan saja sekarang mau ujian agama. Nah, di sini mata pelajaran sesuai dengan nama mapel dan kode mapel yang sudah kita buat di database akan tampil seperti ini. Katakan saja mau ujian agama Katolik, ya, ini agama Katolik ini. Nah, kita jurusan di sini kita bisa klik semua atau kita klik Katolik, terus kelasnya misalnya kelas 11 TKL kelas 11 TKL. Nah, kelas 11 TKL KA sesuai dengan kodenya TKL KA yang artinya Katolik. Nah, kita pilih kelas 11 TKL KA Katolik, kodenya seperti itu. Atau kita taruh saja semua. Nah, kita taruh saja semua supaya nanti jangan masalah saat anak-anak kerja soal. Kadang-kadang salah pilih ini, anak-anak di klien itu nanti munculnya itu tes selesai. Berarti kita harus setting ulang lagi dari awal. Nah, jadi untuk supaya jangan ribet, kita bisa menggunakan saya semua. Hanya saja nanti semua siswa nanti akan tampil dari kelas 1 sampai kelas 10 itu akan tampil namanya. Saat kita mau setelah mereka selesai kerja baru kita hapus. Nah, ini untuk opsi pilihan jawabannya itu biasanya di SMA SMK itu 5 opsi, yaitu opsi A sampai dengan E. Kalau untuk SMP biasanya sampai D saja, maka harus 4. Tapi karena ini SMA SMK makanya opsinya 5. Untuk jumlah pilihan ganda tergantung dari jumlah soal. Di sini saya taruh 50 karena untuk agama soalnya sebanyak 50 soal. Bobot pilihannya itu kita harus 100. Kenapa? Karena nanti untuk muncul setelah kerja, anak-anak kerja itu nilainya langsung muncul. Maka harus taruh memang rumusnya. Rumusnya ini 100 karena nanti jumlah benar dibagi dengan 50 soal boleh dikalikan dengan 100, maka akan dapat nilai akhirnya. Nah, setelah itu selesai, kita klik buat bank soal. Klik. Nah, simpan data sukses berarti sudah simpan datanya. Setelah kita close, pilih close. Nah, munculnya ini agama Kristen dan agama Katolik. Nah, ini kesalahannya di sini. Karena ada kode mapelnya itu sama-sama agama, sehingga mata pelajaran di sini muncul 2, agama Kristen dan juga agama Katolik. Berarti kode mapelnya itu harus dirubah. Mungkin yang satunya agama, yang satunya AGM. Supaya jangan muncul dua-dua seperti ini. Kalau saya nanti ribet ini, tidak bisa kita upload soal nanti dua-duanya langsung muncul. Nah, coba kita ganti. Dengan mapel lain, kita hapus saja karena kesalahan dalam penginputan kode mapel. Nah, kita buat ulang bank soal. Misalnya kita taruhlah IPS misalnya, IPS. Nah, IPS atau IPAS. Misalkan di sini kita pilih kelas 10 IPAS, 10 TO, IPAS. Nah, di sini untuk tingkat
ini tingkat SMK ya. Kalau SMA ya SMA, SMK SMK. Ini kita taruh jurusnya semua saja karena IPAS ini umum untuk semua. Jadi opsinya seperti tadi ya, 5, pilih anggarannya 50 ya 40. Untuk IPAS dia 40. Sedangkan jumlah bobotnya itu 100. Nah, kita klik buat bank soal. Nah, ini hanya satu saja kan? Nah, muncul cuma satu. Nah, sekarang kita upload soal. Upload soalnya ini yang warna orange ini. Warna orange, kita pilih upload soal. Kita klik upload soal dan kita pilih choose file. Nah, choose file akan muncul jendela baru untuk kita arahkan kita ke file untuk kita mau cari soalnya. Kita taruhlah katakanlah ini soal IPAS. Ini soal IPAS di sini. Kita open, terus kita pilih import. Nah, jumlah data yang sudah diimport 40. 40 artinya 40 soal. Ada 40 nomor soal. Kalau 50 berarti dia tulis 50. Kita kembali ke bank soal, klik di sini. Nah, jumlah soalnya sudah masuk ini 40 dengan opsinya 5. Nah, untuk mengaktifkannya di status ini kita klik nonaktif. Nah, ini sekarang aktif. Kita klik nonaktif. Setelah itu kita arahkan kursornya ke status tes yang ada di bagian kiri. Kita klik status tes, kita klik setting ujian. Nah, kita klik setting ujian. Di sini ada IPAS. Nah, IPAS-nya di sini. Nah, tadi kan ini baru selesai PPAV ya. Jadi saya belum bisa kasih nonaktif ini karena harus muncul mesti cetak di punya berita acara. Nah, sekarang ini IPAS. Kita klik nonaktif sini. Kita klik setting. Kita klik set di sini untuk kita setting waktu. Nah, muncul tampilan seperti ini, muncul jendela baru. Sekarang kita klik yang ulangan harian ini, kita rubah ke ujian akhir semester karena memang saat ini ujian akhir semester. Semesternya kita ganti. Kalau semester 1 ya 1, semester 2 ya 2. Ini kita tidak perlu rubah. Yang waktu pelaksanaan tidak perlu kita rubah karena waktunya sesuaikan dengan komputer. Waktunya sesuaikan dengan komputer yang ada. Kalau kita rubah, nanti akan masalah. Nanti di tampilan klien itu sudah selesai ujian atau belum ada jadwal tes. Nah, pokoknya nanti macam-macam. Nah, untuk durasi tes biasanya kita taruh 90 menit. Tergantung. Kalau 2 jam ya 110 menit. Ya, sekarang ujian ditutup. Nah, ujian ditutup ini kita setting waktunya, katakanlah ujian sekarang di jam ini ada 10.58. Nah, kita taruhlah ujian ditutup itu jam 12.15. Nah, artinya jam 12.25. Artinya jam 12.25 ujian ditutup itu tidak ada lagi siswa yang datang di setelah jam 12.25. Kalau siswa yang datang terlambat di atas jam 12.25, maka siswa tidak akan bisa masuk ujian. Karena kalau misalnya dia masuk berarti di catatan di komputer itu tertulis Anda terlambat mengikuti ujian di komputer klien. Nah, makanya kita harus taruh dia punya ujian ditutupnya itu di waktu agak jauh. Nah, sekarang token hasilnya kita rubah ke tampil. Kalau kita klik tampil berarti anak-anak setelah kerja itu nilainya langsung tampil. Tapi kalau kita klik tidak tampil, berarti setelah kerja nilainya tidak tampil di komputer klien, hanya tampil di server. Nah, token ini kita bisa ganti atau kita pakai token bawaan. Token bawaannya seperti ini. Rubah-rubah, nanti ganti-ganti. Setiap kali kita aktifkan ujian baru, nanti tokennya beda-beda. Nah, ini tokennya FKBRP. Ada 5 huruf, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita mau ganti, tidak boleh kita ganti lebih dari 5 huruf. Katakanlah kamu, token kamu. Nah, kamu berarti kurang 1 huruf. Kita tambahlah H. Tambah H supaya genap 5 huruf. Setelah itu kita release token. Nah, simpan data sukses. Kita klik kembali. Nah, ini sudah aktif. Kalau ini sudah hijau berarti sudah aktif ini.
untuk mapel IPAS. Nah, kita ke sini jadwal tes. Nah, ini tampilan seperti ini. Tokennya ada di sini, kamu. Nah, tokennya kamu. Kalau misalnya kita mau reset siswa, kita bisa pilih reset login peserta, atau kita bisa pilih klik di token ini. Nah, klik di token ini akan muncul data-data siswa sini untuk kita mau reset. Ada bermasalah di sana, tidak bisa masuk, berarti kita harus reset peserta untuk dimasuk ulang. Nah, karena ini anak-anak harus buka di sana untuk kita kerja, untuk anak-anak kerja, baru bisa muncul di sini karena klien belum aktif di sana. Nah, sehingga dia tidak muncul nama-nama siswa di sini. Nah, sekarang kalau siswa sudah selesai kerja, kita klik di status tes. Kita klik di status tes untuk kita lihat kembali, klik di jadwal tes. Nah, jadwal tes ini muncul aktif. Nah, untuk print berita acara ini, dicetak berita acara, kita harus lihat dulu status tesnya. Harus matikan dulu status tesnya. Status tesnya kita harus kasih klik nonaktifnya, klik aktif. Nanti dia akan hilang. Maka otomatis kita bisa cetak berita acaranya muncul di ini. Berita acaranya muncul di sini kan. Nah, kamu, tokennya kamu tadi. Nah, kita klik di sini, kita klik di bagian yang warna orange ini untuk kita edit. Nama proktor, NIP, pengawas, catatan. Misalnya, nama proktor ini Yorim Kelin. Nah, nama proktornya Yorim Kelin. NIP-nya taruhlah XXXXX. Nama pengawasnya katakanlah misalnya Nanda. NIP-nya XXX, kalau kosong ya kita kosongkan saja. Nah, catatan ujian, misalnya ujian berjalan lancar, atau tetapi soal nomor 6 tidak ada option B. Nah, misalnya tidak ada option B, kita simpan. Oke, ini akan muncul seperti ini. Nah, ini nama pengawasnya Nanda, catatannya di sini, ujian berjalan lancar, tetapi soal nomor 6 tidak ada option B. Kita cetak, pilih cetak. Nah, berita acaranya muncul seperti ini. Berita acara pelaksanaan ujian berbasis komputer UBK SMK Negeri 2 TK di tahun pelajaran 2024-2025. Ini semuanya seperti ini, nama proktornya, pengawas, dan kepala sekolah. Kita cetak, baru nanti akan muncul untuk tanda tangan. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan untuk teman-teman proktor yang baru menggunakan CBT Bismarck. Jangan lupa hubungi kami ketika ada kendala, kami bisa bantu di kolom komentar.